Saya sering tanya, kalau kamu nanti mati, kau kembali pada Allah atau nempel di pohon mangga? Jawabannya wallahu alam terus. Gak jelas. Itu yang namanya judi itu. Membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Hadirin, tidak ada yang lebih pasti dari kematian. Tapi kenapa kita selalu mengurusi yang tidak pasti yang bernama kehidupan? Kematian yang pasti, tidak ada yang menyiapkannya. Besok kita mungkin mati, lusa mungkin kita mati, itu pasti. Pertanyaannya, saat itu datang, kita sudah siap pulang, udah tahu jalannya belum? Sampai Allah itu berkoar-koar ya di Quran surat Al-Waqiah itu. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tangdurun wa nahnu aqrabu ilai minkum walakin la tubsirun. Ketika nyawamu sampai di kerongkongan nanti, saat itu kamu harus melihat. Aku lebih dekat kepada kamu, tetapi kebanyakan manusia saat itu tidak melihat. Itu kata Allah. Sampai Allah mengatakan, wa nahnu aqrab. Sungguh kami tidak dekat kepada kamu, tapi kenapa saat itu kamu tidak bisa melihat? Kenapa? Karena mata kolbu kita masih buta, masih tercover, masih tertutup. Dan selama hidup, kita tidak berjuang untuk membuka mata itu. Kita hanya hidup dengan satu mata, yang namanya mata lahir. Walaupun mata ini dua-duanya mata lahir. Makanya siapapun yang menggunakan mata lahirnya saja dalam hidup, tidak menggunakan mata jiwanya, itu yang disebut dengan dajjal. Itu yang disebutkan si mata satu itu. Di internet macam-macam orang menggambarkan dajjal. Matanya satu, lolong bonconong hiji. Itu ngarang. Dajjal itu si mata satu. Orang yang melihat kehidupan hanya dengan satu mata, yaitu mata lahir. Makanya orang yang semacam itu hidupnya selalu tertipu. Karena dia hanya bisa melihat bungkusan luarnya saja. Dalamnya dia tidak bisa lihat. Karena untuk memiliki penglihatan ke dalam, kita tidak bisa menggunakan mata itu. Mata ini adalah mata lahir, sebangsa kornea mata, sebangsa darah. Dan mata lahir, mata materi hanya bisa melihat yang bersifat materi. Tapi mata kolbu, mata jiwa, mata itu yang diberikan Allah kepada kita. Itu mata itu memiliki jangkauan yang sangat luar biasa. Bahkan lebih tajam dari laser, lebih tajam daripada sinar X. Sinar X, ronsen. Ketika orang yang patah tulang, untuk tahu berapa banyak patahan di dalamnya, pakai ronsen semuanya kelihatan. Kenapa? Karena sinar itu frekuensinya tinggi. Dia bisa menembus lapisan daging dan bisa masuk ke lapisan terdalam. Bahkan tulang mana yang berantakan kelihatan. Itu sinar ronsen, itu sinar biasa buatan manusia. Kita memiliki cahaya yang lebih tinggi lagi dari itu. Namanya nur ala nur. Lebih tinggi lagi frekuensi dari itu. Kalau sudah bisa menggunakan itu, kita bisa tembus semuanya. Ini bukan ilusi. Bisa dibuktikan, bisa dinyatakan. Bagi mereka yang tahu ilmunya, tahu caranya. Yang nggak tahu ilmunya, tahu caranya, jangan komentar. Kalau nggak tahu. Ini nggak tahu komentar. Orang yang dangkal pengetahuannya memang begitu. Gampang menyalahkan orang lain. Gampang menghakimi orang lain, merasa dirinya paling benar. Yang paling berbahaya ini adalah orang yang menyatakan dirinya, saya sudah tahu. Siapapun yang mengatakan saya sudah tahu, dia tertutup dari pengetahuan baru. Dan itu yang disebut oleh Quran kafaro. Kafaro itu cover itu tutup. Dia menutup dirinya dari semua pengetahuan baru. Itu yang disebut dengan orang kafir. Jadi orang kafir itu bukan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Bukan. Tapi mereka yang menutup diri merasa paling benar. Dan orang yang menutup diri, satu, telinganya mati.
Kalau telinga sudah mati, tidak ada yang masuk lewat telinga, tidak ada informasi yang masuk lewat telinga. Yang kedua, otaknya mati. Kalau otaknya sudah mati, berikutnya daya kritis mati, daya kreatif mati, kemampuan berkomunikasi mati, kemampuan berkolaborasi mati. Apa jadinya? Sudah merasa asik aja di dunia sendiri, merasa diri paling benar, merasa diri paling suci. Suatu saat sentuh saja sedikit, binatangnya keluar. Gampang kok untuk mengeluarkan binatang pada diri orang yang mengatakan dirinya suci. Pinjemin uang aja, gampang kok. Pinjemin uang, janjikan aja sehari, besok jangan dibayar dulu. Keluar tuh binatangnya tuh, gampang kok. Makanya saya kalau mancing binatang gitu, keluar tuh binatang-binatangnya keluar itu, aslinya keluar. Makanya lihat manusia itu sederhana. Jangan di sini lihat orang, jangan di sini. Di sini semua sedang berpura-pura baik. Maaf ya. Kan di sini mah semua rapi, sabar kelihatannya, soleh kelihatannya, betul? Kalau lihat aslinya manusia jangan di sini, di luar sini, di kehidupan nyata. Di situ aslinya. Coba kalau ingin lihat aslinya kalian tuh begitu keluar, injak aja sendalnya, nyolot, itulah aslinya. Padahal baru selesai ngaji, betul apa tidak? Jadi jangan nguji orang baik di sini, ya. Di tempat ibadah semua kelihatan seperti baik, kelihatan seperti soleh, kelihatan seperti sabar, ya kelihatan seperti di sini, ya.